Selamat pagi adik-adik, jumpa lagi di Sekolah Minggu Online di KO Depok 1. Nah, hari ini kita akan beribadah bersama-sama, tapi sebelumnya Kanina copot maskernya dulu ya. Nah, adik-adik, bagaimana dengan adik-adik ketika adik-adik bepergian? Adik-adik selalu menggunakan masker kan? Ya, sama, Kanina juga. Ketika Kanina bepergian, Kanina selalu menggunakan masker. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah sekolah minggu online kita. Kita siapkan hati kita akan menyanyikan pujian Selamat Pagi Bapa. Dengan sikap berdoa ya adik-adik. Nyatakan rasa syukur kita kepada Bapa buat kebaikannya. Kebaikan Tuhan, kita mau merenungi kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus sudah mati buat kita dan Tuhan Yesus sudah bangkit buat kita. Yuk adik-adik, kita satukan hati kita berdoa sambil musik terus berjalan. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan boleh kasih kami nafas kehidupan dan kami boleh ikutan sekolah minggu online pada pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sudah mati buat kami dan Engkau sudah bangkit buat kami. Oleh sebab itu, kami mau jadi anak-anak Tuhan yang baik. Kami mau dengar-dengaran apa yang disampaikan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini dan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan, berkati sepanjang ibadah sekolah minggu hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biarkan Kau yang turut bekerja di dalam segala sesuatunya. Dan kami mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita, dan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan kami mau katakan kembali lagu Selamat Pagi Bapa. Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memuji
kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik, bagaimana kabarnya? Semuanya dalam keadaan sehat-sehat kan? Wah, Kak Dina mau dengar suaranya nih. Wah, kayaknya ada yang masih baru bangun tidur nih. Wah, tapi Kak Dina percaya adik-adik tetap dalam kondisi yang penuh sukacita. Nah, adik-adik, yuk Kak Dina ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Nah, adik-adik, sebelumnya Kak Dina mau tanya nih sama adik-adik, minggu lalu kita merayakan apa ya? Coba Kak Dina dengar suaranya. Oh iya benar adik-adik, kita merayakan Paskah. Ya, kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Ingat adik-adik, Tuhan Yesus sudah mati buat kita dan Tuhan Yesus sudah bangkit bagi kita. Nah, oleh sebab itu Kak Dina ajak adik-adik untuk bernyanyi lagu Sebab Dia Hidup. Yuk, dengan penuh sukacita ya adik-adik. Kebangkitan Tuhan Yesus, maka hidup kita jadi semakin berarti. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Kak Endi. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Anak Sekolah Minggu Dengar-dengaran. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan, adik-adik sekolah minggu GKO Depok 1 yang kakak kasihi. Hari ini Kak Endi akan menyampaikan firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa lebih dahulu.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Tuhan karena hari ini Engkau kumpulkan kami bersama-sama, memuji, memuliakan nama-Mu, dan tiba saatnya bagi kami untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan menuntun dan menyertai kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang mengajar kami, sehingga apa yang kami dengar dan kami renungkan bersama pagi hari ini boleh kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu belajar kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik yang kakak kasihi, hari ini kita akan bersama-sama membaca bagian dari firman Tuhan yang diambil dari Matius 28 ayatnya yang ke-11 sampai dengan 15. Adik-adik yang sudah menyiapkan Alkitabnya, dibuka bersama-sama. Matius 28 ayat 11 sampai 15. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dalam Alkitab kita dituliskan Dusta Mahkamah Agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai saat ini. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, minggu lalu kita sudah bersama-sama merayakan Paskah. Dan kita semua tahu ketika kita merayakan Paskah berarti kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Setelah pada hari Jumat Agung kemarin kita memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sehingga pada hari Paskah kemarin kita bersama-sama sudah merayakan kebangkitan Tuhan Yesus di antara orang mati. Adik-adik, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian tidak hanya disaksikan oleh murid-muridnya, tetapi juga disaksikan oleh para serdadu Romawi yang bertugas menjaga kubur Tuhan Yesus pada saat itu. Jadi merekalah yang sebenarnya menjadi saksi pertama bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Tetapi pada hari ini kita mau melihat bagaimana mereka yang sudah menjadi saksi kebangkitan Yesus itu justru memberikan berita yang tidak benar. Nah, di dalam cerita hari ini kita melihat judulnya Dusta Mahkamah Agama. Apa itu dusta, adik-adik? Dusta itu bohong. Dusta itu menyatakan sesuatu yang tidak benar. Kalau zaman sekarang kita sering mendengar istilah hoax atau hoax. Itu artinya berita bohong. Nah, itulah dusta. Nah, dusta yang dimaksud di sini dusta bahwa Yesus sudah bangkit. Para prajurit yang mendengar bahwa dan melihat bahwa Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, mereka melaporkan hal ini kepada Mahkamah Agama. Siapa Mahkamah Agama? Mahkamah Agama adalah kumpulan orang-orang yang mengambil keputusan tentang segala sesuatu yang harus dilakukan
berkaitan dengan agama, yaitu agama Yahudi pada saat itu. Di situ ada ahli Taurat, di situ ada orang-orang Farisi, para ahli-ahli agama dan sebagainya. Tetapi kenapa justru mereka yang seharusnya menjadi contoh bagi umat Yahudi pada masa itu melaksanakan firman Tuhan, justru melakukan dusta, satu kebohongan besar. Dan inilah yang terjadi sampai hari ini, sehingga banyak orang menjadi percaya dalam tanda kutip bahwa Yesus sesungguhnya tidak bangkit dari antara orang mati. Adik-adik, kebohongan yang direncanakan oleh para ahli agama, para anggota mahkamah agama pada saat itu adalah dengan menyuruh para prajurit penjaga kubur Tuhan Yesus untuk menceritakan kepada orang banyak bahwa sebenarnya Yesus tidak bangkit, tetapi Yesus dicuri oleh murid-muridnya pada malam hari ketika mereka sedang tidur. Adik-adik, satu kebohongan besar. Tidak mungkin serdadu yang dibayar mahal untuk menjaga kubur Yesus tertidur ketika menjalankan tugas. Satu kebohongan besar jika mereka mengatakan bahwa murid-murid mencuri mayat Tuhan Yesus. Karena ketika mereka menemukan kubur kosong Tuhan Yesus, kain yang membungkus tubuh Tuhan Yesus terbungkus rapi. Mana ada pencuri yang mencuri sesuatu, kemudian bungkusnya dirapikan lebih dulu baru dia pergi. Karena seorang pencuri hanya memerlukan waktu yang singkat-singkatnya untuk bisa mengambil sesuatu yang dia curi. Ini satu kebohongan lagi. Dan kebohongan yang lebih besar lagi dilakukan oleh para serdadu tentara Romawi itu untuk menceritakan kepada banyak orang bahwa berita Yesus bangkit adalah satu kebohongan. Adik-adik, dari cerita ini kita mau belajar beberapa hal. Yang pertama, janganlah kita menyatakan kebohongan. Atau bahasa singkatnya, jangan berbohong. Anak-anak Tuhan tidak boleh berbohong. Jika itu adalah satu kebenaran, kita harus mengatakan itu ya. Itu satu kebenaran. Jangan ditutup-tutupi, karena kalau kita berbohong, itu akan membuat kita melakukan kebohongan yang lain setelah kita berbohong yang pertama. Jadi satu kebohongan akan ditutupi kebohongan yang lain, dan terus selanjutnya kita akan terus berbohong. Akhirnya kita akan menjadi sulit untuk berbohong, dan barulah akan ketahuan bahwa kita sudah berbohong. Yang pertama, kita jangan berbohong. Yang kedua, yang kita bisa pelajari dari cerita ini adalah bahwa janganlah kita meneruskan sebuah cerita yang bohong. Jadi kalau kita mendengar sebuah cerita bohong dan ada orang lain yang bertanya, benar gak sih cerita itu? Kemudian kita membenarkan seperti yang dikatakan oleh banyak orang, berarti kita ikut mengambil bagian dalam kebohongan itu. Misalnya begini, ada orang tanya ke Kak Endi, Kak Endi, benar gak si A itu mencuri? Seharusnya yang Kak Endi lakukan adalah sebenarnya si A itu bukan mencuri, tapi dia menemukan barang itu, tetapi ketika dia bertanya kepada orang di sekitar tempat itu bahwa itu bukan milik mereka, dia menyimpannya supaya ketika ada orang yang mencarinya, dia bisa mengembalikannya. Tetapi justru ketika dia akan mengembalikan, dia dituduh mencuri. Nah, berarti kan ketika dikatakan bahwa si A mencuri itu tidak benar, kan dia menemukan barang orang lain, tapi dia menyimpan sementara. Jadi kalau adik-adik mendengar cerita yang kurang benar atau tidak benar menurut adik-adik, jangan diceritakan lagi ke orang lain. Karena berarti adik-adik sudah mengambil bagian
pada kebohongan yang sudah terjadi. Jangan meneruskan kebohongan dengan kebohongan lagi kepada orang lain. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jangan menyuruh orang untuk berbohong. Sebagai contoh, misalnya adik sedang tidak suka dengan teman adik yang namanya si B. Kemudian si B menghubungi adik atau telepon adik bahwa dia akan main ke rumah. Nah, karena adik-adik tidak suka dengan si B, adik-adik bilang sama papa mama, bilang sama kakak, Kak, Pa, Ma, nanti kalau ada si B datang ke rumah cari aku, bilang ya aku nggak ada, aku lagi pergi. Itu contoh yang salah. Adik-adik tidak boleh menyuruh orang lain untuk berbuat bohong, karena itu juga dosa. Jadi ada 3 hal yang kita pelajari hari ini. Jangan berbohong. Yang kedua, jangan meneruskan sebuah cerita bohong kepada orang lain. Yang ketiga, jangan menyuruh orang lain untuk berbohong. Satu perintah dari Tuhan buat kita dalam 10 perintah Tuhan atau dasatitah, situ dikatakan jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Perintahnya singkat, perintahnya sepertinya mudah, tetapi dalam praktek sehari-hari kita seringkali sulit untuk melakukannya dengan benar. Dan hari ini kita diingatkan bahwa sebuah kebohongan bisa menimbulkan masalah yang sedemikian besar. Dan itu kita pelajari dari cerita kita tadi, ketika Mahkamah Agama memutuskan untuk menyuruh para serdadu berbohong, itu menimbulkan begitu banyak orang menjadi tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Sedangkan kita tahu, anak-anak sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu tahu bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati itu adalah kebenaran, itu adalah fakta, itu ditulis oleh Alkitab. Dan begitu banyak orang percaya Yesus bangkit dari antara orang mati. Tapi bagaimana dengan mereka yang tidak percaya? Karena mereka lebih percaya dengan cerita bohong. Mereka tidak tahu cerita yang sebenarnya. Hari ini adik-adik tahu bahwa kebenaran yang sesungguhnya adalah Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Itulah berita yang benar. Itulah yang harus disampaikan kepada orang banyak. Dan tugas kita ada menyatakan kepada semua orang bahwa Yesus sudah bangkit. Selamat berjuang adik-adik. Selamat berjuang menjadi anak-anak Tuhan. Selamat berjuang menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang tidak suka berbohong dan menyatakan kebenaran kepada semua orang. Cerita kita sampai di sini, tapi kakak punya tugas buat adik-adik untuk mengingat cerita kita hari ini, yaitu dengan ayat hafalan dari Keluaran 20 ayat 16. Keluaran 20 ayat 16. Ayo kita buka dulu sama-sama. Keluaran 20 ayat 16. Salah satu bagian dari ke-10 firman Tuhan, 10 perintah dasatitah. Keluaran 20 ayat 16, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Adik-adik hafalkan, kemudian adik-adik rekam, adik-adik kirim videonya ke kakak-kakak pengasuh, paling lambat hari Kamis yang akan datang, supaya minggu depan kita bisa menyaksikannya bersama-sama dengan adik-adik sekolah minggu yang lain. Baik, selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang Maha Kasih, ucap syukur dan terima kasih karena hari ini kami boleh bersama-sama belajar bagaimana kami menjadi anak-anak Tuhan, supaya kami hidup dengan penuh kejujuran dan berani menyatakan kebenaran.
Kalau pada zaman dulu, para mahkamah agama telah merancangkan sebuah dusta besar untuk orang-orang Yahudi, bahwa Yesus bukan bangkit, tetapi dicuri oleh murid-muridnya. Tetapi hari ini, kami mau dengan berani menyatakan ke banyak orang bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus yang mati di kayu salib sudah bangkit dari antara orang mati. Dan biarlah Roh Tuhan yang senantiasa menguatkan kami, berikan kami keberanian untuk menyampaikan kebenaran ini ke banyak orang, bahwa sungguh Tuhan Yesus telah bangkit. Dan ajarkanlah kepada kami Tuhan, supaya sebagai anak-anak Tuhan, kami berani menyatakan kebenaran dan menghindari untuk berkata bohong kepada orang-orang di sekitar kami. Karena kami mau bersaksi lewat perkataan kami, lewat perbuatan kami yang tidak suka berbohong. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Tuhan senantiasa menuntun, menyertai kami, sehingga kami semakin mengerti akan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik minggu depan. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan dengan sabun, dan jaga jarak. Adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengar cerita yang dibawakan oleh Kak Andi. Nah, adik-adik masih ingat gak ceritanya? Tentang apa? Sebagai anak Tuhan yang baik, kita tidak boleh berbohong. Benar. Terus yang kedua, kita tidak boleh meneruskan cerita bohong. Yang ketiga, kita juga tidak boleh meminta orang untuk berbohong ya adik-adik. Nah, oleh sebab itu, yuk sebagai anak Tuhan yang baik, Kanina ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Bohong, 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 itu dosa. Berbohong ya, karena berbohong itu berdosa ya. Nah, seperti yang disampaikan oleh Kak Endi untuk ayat hafalannya ya. Tapi sebelum kita masuk ke ayat hafalan, 2 minggu yang lalu adik-adik sudah mengirimkan ayat hafalannya adik-adik ya. Nah, kita coba lihat dulu yuk. Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang kelaparan dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Nama saya Ivan Alexander, kelas pratama. Saya akan membacakan Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Terima kasih. Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. God bless you. Nama saya Leonel,
Matius 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Matius 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Terima kasih. Shalom teman-teman, jumpa lagi dengan aku Yowas Christopher Putranto. Kali ini aku akan menyebutkan ayat Alkitab yaitu Matius 5 ayat 6. Berbahagia orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Terima kasih, dadah, shalom, selamat pagi. Shalom, ini dengan saya Wenol dan Davin. Kami ingin menyebutkan ayat hafalan Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Terima kasih. Matius 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Matius 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Matius 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Matius 5 ayat 6, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Terima kasih. Matius 5 ayat 6, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Matius 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Wah, adik-adik hebat-hebat semua nih, semakin rajin untuk menghafalkan ayat hafalan dari kakak-kakak sekolah minggu. Wah, mudah-mudahan bukan cuma sekedar dihafalkan ya, tapi juga dilakukan nih adik-adik. Nah, sama seperti yang tadi Kanina sampaikan, Kak Andi tadi mengingatkan ada ayat hafalan yang diminta untuk adik-adik untuk hafalkan, yaitu terambil dari Keluaran 20 ayat 16. Keluaran 20 ayat 16. Bunyinya tentang apa ya? Kanina coba bantu ya. Nanti adik-adik juga bantu hafalkan ya. Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Kanina ulangin lagi ya. Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jadi adik-adik ingat ya, ayat hafalannya nanti dikumpulkan ya, dikirim ke email sekolah minggu, atau bisa juga kirim ke WA kakak-kakak pengasuh. Nah, ini emailnya, kelihatan nggak? Emailnya sih kelihatan ya. Jangan lupa adik-adik ya, di videoin ya, lalu dikumpulkan. Oke, ditunggu paling lambat hari Kamis jam 12 siang. Jangan lupa ya adik-adik. Kita tunggu loh tugasnya. Nah, adik-adik, sebelumnya adik-adik minggu lalu kan kita merayakan Paskah ya bersama-sama. Nah, lalu setelah acara Paskah, kakak-kakak sekolah minggu keliling loh, bagi-bagiin goodie bag-nya. Adik-adik udah terima kan? Nah, kita mau lihat dokumentasinya ya. Mana dokumentasinya?
Oh iya, sebelum kita tutup nih adik-adik, dari tanggal 29 Maret sampai tanggal 10 April kemarin ada yang berulang tahun loh adik-adik. Wah, siapa ya? Kira-kira siapa ya? Oke, yang berulang tahun di bulan Maret dulu ya, kita sebutin. Delvin Carlens Mose berulang tahun di tanggal 28 Maret. Wah, selamat ulang tahun ya Delvin. Kan Nina juga lihat ada kakak sekolah minggu yang berulang tahun tanggal 31 Maret adik-adik. Wah, Kak Nuning selamat ulang tahun. Ntar dulu, itu kan tadi bulan Maret ya, sekarang udah bulan April. Ternyata ada juga yang bulan April berulang tahun. Siapa ya? Namanya Marco Rafael Aprila Siahaan yang ulang tahunnya tanggal 2 April kemarin. Selamat ulang tahun ya. Nah, buat adik-adik dan kakak sekolah minggu yang berulang tahun, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Sukses selalu dan selalu jadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Nah, adik-adik, kita akan tutup ibadah kita minggu ini. Kita akan mainkan lagu Bapak Terima Kasih sebelum kita terima berkat dari Pak Horisa. Tangannya ya. Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kalian sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kita diajak oleh Mbak Nina untuk mengucap syukur kepada Tuhan lewat nyanyian yang kita nyanyikan bersama. Dan kalian juga sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Endi, yang mengajarkan kepada kita bahwa kita nggak boleh mengajarkan orang lain berbohong, dan kita juga nggak boleh berbohong, kita harus jujur. Itu sebabnya kalian harus hidup semakin benar di hadapan Tuhan. Dan kita menyelesaikan ibadah sekolah minggu kita ini dengan berkat yang dari Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita pejamkan mata kita, dan kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus senantiasa memberkati, melindungi, menyertai perjalanan hidup kalian anak-anak sekolah minggu dari kemarin, sekarang, sampai kalian nanti meraih masa depan yang luar biasa karena Tuhan memberkati. Oleh karena itu, biarlah Tuhan menjaga keluar masuk dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.